Selamat pagi anak-anak sekalian. Jadi hari ini kita ketemu lagi di eh, materi integrasi sosial. Integrasi sosial ya. Tapi perhatikan semua fokus kemari, semua fokus kemari. Jangan ada lagi yang kemana kesana kemari. Saya akan jelasin sebentar tentang integrasi yang kemarin kita kan fokusnya ke integrasi nasional gitu. Tugas kalian minggu lalu itu tentang integrasi nasional. Itu udah kalian kerjakan. Nah sekarang Bapak mau kasih tahu tentang ada 3 bentuk integrasi lagi yang harus kalian perhatikan. Karena takutnya pada integrasi yang 3 ini kalian kurang paham. Jadi sebentar maka saya buat video untuk menjelaskan kepada kalian sebentar saja tentang apa itu integrasi yang 3 lagi, yaitu yang pertama integrasi wilayah, kemudian integrasi elit massa, kemudian baru integrasi nilai. Ya. Jadi yang pertama kita fokus ke integrasi wilayah. Jadi anak-anak yang harus kalian pahami bahwa integrasi wilayah itu merupakan wewenang kekuasaan pusat. Jadi ingat ya, wewenang kekuasaan pusat untuk mempersatukan sejumlah wilayah. Jadi itu integrasi wilayah. Wewenang pemerintah pusat untuk mempersatukan wilayah, yang mana wilayah-wilayah itu mungkin beranggotakan kelompok-kelompok budaya atau kelompok-kelompok sosial tertentu. Pasti belum paham? Paham kamu, Riki? Belum. Nah, gini. Wilayah Indonesia ini kan banyak tersebar dari Sabang sampai Merauke. Wilayah-wilayah di Indonesia ini itu kan memiliki banyak budaya, banyak kelompok-kelompok sosial, iya kan? Nah, jadi integrasi wilayah ini itu adalah kewenangan pemerintah pusat untuk membuat wilayah-wilayah yang banyak ini atau kelompok-kelompok sosial yang banyak ini menjadi terintegrasi. Begitu. Paham sampai di situ? Jadi kalau ada misalnya wilayah Kalimantan yang memiliki budaya Dayak gitu. Atau di Sumatera Utara wilayah Sumatera Utara yang memiliki budaya Batak. Bagaimana wilayah Batak dan wilayah Dayak ini bisa terintegrasi dalam satu wilayah yang namanya Indonesia gitu. Terintegrasi. Jadi mereka menyatu dalam satu wilayah Indonesia, sehingga Dayak dan Batak itu tidak menjadi dua wilayah yang terpecah, yang masing-masing tidak merasa bahwa mereka berada dalam satu wilayah Indonesia. Nah, jadi di situ dia kunci dari integrasi wilayah. Walaupun bukan cuma Dayak dan Batak, ada banyak wilayah dengan ciri-ciri budaya masing-masing. Nah, ini yang perlu dibuat oleh pemerintah atau kewenangan pusat, bagaimana menjadikan seluruh ragam budaya atau ragam wilayah dengan kelompok-kelompok sosial yang banyak itu menjadi terintegrasi. Nah, itu integrasi wilayah. Paham ya? Saya nggak paham lagi. Nanti kalau nggak paham juga udah saya jelasin gitu, berarti mungkin kalian ini entah kecepatan pula di kelas 11 gitu kan. Ya bisa kita pertimbangkan nanti sama Bu Mas Niar ya. Atau sama guru-guru lain bisa juga. Anak-anak, kemudian saya jelasin ke
integrasi elit massa. Nih. Nah, yang kedua integrasi elit massa. Jadi integrasi elit massa ini adalah bagaimana agar tidak terjadi kesenjangan atau jurang pemisah, apalah bahasa lain lagi, jarak gitu antara pemerintah dan masyarakat, begitu. Jadi integrasi elit massa ini artinya bahwa bagaimana elit-elit massa, tapi kalau kata-kata elit massa ngerti ya? Elit massa ini berarti kan ada kelompok orang-orang elit di masyarakat itu yang fungsinya juga bagaimana membuat masyarakat secara umum, masyarakat dan pemerintah itu bisa bersinergi gitu. Jadi masyarakat ini tidak sampai membenci pemerintahnya gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan kepada masyarakat, masyarakatnya ini tidak berprasangka negatif atau tidak membenci pemerintahnya gitu. Walah, pemerintah ini kerjanya asik begini aja, asik buat ini aja, naikkan inilah, naikkan minyak lah, naikkan bahan pokok. Ya lockdown lah. Apalah gitu. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang akhirnya menjadi sesuatu yang dibenci oleh masyarakat gitu. Nah, akhirnya ini yang berpotensi pada bukan perpecahan lah antara bahwa pemerintahnya akhirnya tidak kuat menjalankan pemerintahan ini karena rakyatnya tidak suka terhadap semua kebijakan-kebijakan ini. Nah, fungsi integrasi elit massa itu adalah menjembatani antara pemerintah dan rakyat ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara apa yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat. Paham kira-kira? Oke. Bagus kalau paham. Kamu paham, Depras? Paham? Bagus. Nah, anak-anak sekalian, sekarang yang terakhir, yang ketiga, saya kasih tahu lagi ini. Integrasinya namanya integrasi nilai. Ini ada pula integrasi nilai. Kalau integrasi nilai ini dia ada kesepakatan atau bahasa ilmiahnya ada konsensus. Konsensus itu kesepakatan bersama gitu. Ada konsensus atau kesepakatan untuk memelihara ketertiban sosial. Paham? Sekali lagi. Integrasi nilai itu bahwa ada konsensus atau kesepakatan bersama untuk menjaga agar masyarakat ini tetap tertib, tetap dalam keadaan terkendali, tetap dalam keadaan baik-baik saja, berjalan dengan nilai-nilai yang sudah disepakati itu. Gitu. Bisa difahami kira-kira? Apalah misalnya coba. Jadi kan masyarakat ini kan kadang-kadang melanggar aturan-aturan, melakukan penyimpangan-penyimpangan. Jadi agar masyarakat ini bisa berjalan dengan tertib, ini kan masyarakat ini Medan lah misalnya. Medan ini kan jalan lah masyarakatnya gitu. Jalan artinya berproses. Tapi kan dalam proses berjalannya masyarakat ini kan pasti ada nilai-nilai yang hidup di dalamnya gitu. Di dalam proses ini pasti ada nilai-nilai yang hidup gitu. Sehingga masyarakat ini bisa terus berproses. Kenapa? Karena ada nilai-nilai di dalamnya gitu. Dan nilai-nilai ini
sudah disepakati atau sudah diketahui oleh semua anggota masyarakat, sehingga masyarakat berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup itu. Faham kira-kira? Bagus sekali kalau sudah paham semua. Saya suka kalau kalian cepat paham kayak gini. Nah, sekarang anak-anak, dari tiga bentuk integrasi itu, tugas kalian adalah pertama, itu tugas yang untuk integrasi wilayah, yang A, tugas untuk integrasi wilayah. Jelaskan contoh yang dilakukan pusat untuk mempersatukan setiap wilayah. Gampang. Sekali lagi, jelaskan contoh yang dilakukan pusat untuk mempersatukan setiap wilayah. Oke, itu pertanyaan untuk integrasi wilayah. Kemudian yang kedua untuk integrasi elit massa. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh elit massa agar pemerintah dan masyarakat tidak terjadi kesenjangan atau tidak terjadi jarak atau jurang pemisah gitu tadi, seperti yang saya jelasin tadi. Yang ketiga, yang integrasi nilai. Pertanyaannya, nilai-nilai apa saja? Ini pertanyaan ini sengaja saya buat untuk kalian lebih bisa berpikir. Nilai-nilai apa? Yang ketiga tadi, nilai-nilai apa saja yang diperlukan atau disepakati agar masyarakat tetap tertib. Sekali lagi, nilai-nilai apa saja yang harus disepakati atau dibutuhkan masyarakat agar masyarakat tetap tertib. Paham? Misalnya masyarakatnya SMA 3. Nilai-nilai apa aja yang kita butuhkan di SMA 3 ini supaya SMA 3 ini tetap bisa berjalan dengan damai gitu. Saya kasih contoh satu. Misalnya nilai kesopanan. Misalnya itu. Nilai kesopanan. Contoh. Itu harus disepakati bahwa di SMA 3 kita harus menjunjung tinggi kesopanan. Kalau enggak misalnya saya lewat dari depan kelas kalian bilang, "Woi Wan, mana kau?" Lah itu kan gak sopan. Maka nilai-nilai kesopanan ini harus hidup di SMA 3 gitu. Kalau enggak, ya kayak itu yang terjadi. Wan, mana? Pakai uang kau lu? Itu enggak ada. Kalau kayak gitu yang terjadi, maka mungkin akan banyak mata-mata yang biru, banyak bibir-bibir yang harus pecah gitu ya. Jika nilai-nilai itu tidak hidup dalam keseharian masyarakat atau SMA 3 ini. Oke anak-anak sekalian, saya kira itu aja penjelasan saya tentang tiga bentuk integrasi yang sudah saya jelasin tadi. Selain dari integrasi nasional yang minggu lalu sudah kalian bahas. Oke anak-anak, demikian saya akan tunggu jawaban itu ke WA saya langsung jawabannya supaya enak saya ngeceknya. Oke ya, waktu fleksibel tapi ya nggak sampai besok lah ya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.